dia bisa mengingat semua detail atau cerita yang terjadi di dalam mimpinya. Yang mana salah satu mimpinya adalah dia pernah memimpikan bahwa Freddie Mercury yang merupakan vokalis dari band terkenal yaitu Queen akan meninggal dunia. Nah, tapi di saat itu kondisinya Freddie Mercury itu masih hidup. Dan di dalam mimpinya itu, yo geng, tekan tombol subscribe geng. Hey yo, what's good? Welcome back to Kamar Jerry. Geng. Oke, hari ini kita bakal ngebahas tentang sebuah konspirasi film kartun. Yang mana film kartun ini dipercaya bisa memprediksi masa depan. Dan setiap prediksinya ternyata benar-benar pernah terjadi. Nah, mungkin yang kalian bayangkan kartun yang memprediksi masa depan itu biasanya The Simpsons. Merupakan sebuah serial animasi yang berasal dari Amerika. Tapi justru kali ini berbeda, geng. Yang akan kita bahas adalah manga. Yang mana ini artinya kartun yang berasal dari Jepang. Judulnya itu adalah Watashi ga Mitamirai, yang kalau diartikan di dalam bahasa Inggris itu artinya the future alias masa depan. Wah, kok bisa nih kartun seperti ini atau manga seperti ini berjudul masa depan dan setiap cerita di episodenya itu ternyata benar-benar terjadi di masa depan. Nah, bagaimana cerita selengkapnya tentang kejadian-kejadian di masa depan yang ternyata benar-benar terjadi setelah diprediksi oleh manga Watashi ga Mitamirai ini, langsung aja kita bahas di Permisi, peristiwa misteri dari berbagai sisi. Sebelum kita bahas beberapa kejadian-kejadian yang menjadi kisah nyata setelah diceritakan di dalam manga ini, kita bahas dulu nih profil dari si penulis manga ini. Supaya nanti ketika kalian tercengang gitu ya dengan apa yang sudah terjadi, kalian tahu siapa orang di balik semua ini. Oke, kita bahas dulu profil dari si penulisnya yang bernama Tatsuki Ryo. Oke, Tatsuki Ryo, dia adalah seorang perempuan kelahiran Kanagawa, Jepang pada tanggal 2 Desember tahun 1954. Sedari kecil, bakat dia memang sudah terlihat. Dia sangat suka menggambar dan juga menyanyi. Jadi memang bakat seninya itu sudah terlihat sejak kecil. Dikatakan dia ini ketika kecil bukanlah anak yang spesial, dia hanya anak biasa seperti anak-anak pada umumnya. Nah, tetapi pada umur dia 9 tahun, ada sebuah kejadian yang mungkin ini adalah awal dari bakat yang dia miliki. Yang mana pada saat itu dia tiba-tiba bermimpi bertemu dengan seorang pria tua yang menurutnya sangat baik kepada dia. Dan saking baiknya, di dalam mimpinya tersebut Tatsuki bercerita apapun kepada si orang tua itu. Nah, namun Tatsuki tidak menjelaskan dengan detail cerita apa saja yang dia ceritakan kepada si orang tua ini. Jadi bisa dikatakan dia itu ingin menggambarkan sosok orang tua di dalam mimpinya ini adalah orang yang membuat dia nyaman sehingga dia bersedia menceritakan apapun kepada si orang tua tersebut. Dan semenjak itu dia tidak pernah bisa melupakan mimpinya tersebut. Nah, lalu singkat cerita lagi nih, geng. Pada umur dia 17 tahun, Tatsuki ini pernah mengalami sebuah kecelakaan, tepatnya ketika dia masih duduk di bangku SMA. Dan gara-gara kecelakaan tersebut, kondisi dia berubah total, yang mana hal ini memaksa dia untuk tidak bisa beraktivitas banyak seperti orang-orang pada umumnya. Sehingga dia harus mencari pekerjaan yang memungkinkan dia untuk tetap bisa di rumah. Semenjak dia ini sering di rumah, dia ini berubah sifatnya, geng. Yang tadinya dia memiliki banyak teman, periang, dia berubah total menjadi seorang anak yang introvert. Jadi dia tidak terlalu suka dengan keramaian dan tidak terlalu suka bersosialisasi. Nah, sekalipun dia bertemu dengan orang, itu hanya untuk hal-hal yang penting aja, jadi seperlunya aja. Nah, semenjak itu dia memilih untuk melakukan pekerjaan sebagai seorang seniman yang hanya bekerja dari rumah. Lalu semenjak itu dia membuat karya-karya cerita dari hasil tulisannya selama di rumah, dan hasil tulisannya ini
dia coba berikan kepada para penerbit untuk bisa diterbitkan dalam bentuk buku cerita, atau dengan kata lain kayak novel gitu. Selain membuat karyanya sendiri, dia juga menjadi asisten seniman manga atau biasanya disebut dengan mangaka, dan juga sempat dilibatkan dalam pembuatan sebuah manga yang berjudul Hana to Yume yang dirilis oleh perusahaan penerbitan untuk manga yang bernama Hakusensha. Ketika itu, dia menjadi asisten pembuat manga atau seorang mangaka, tepatnya ketika dia berusia 20 tahunan. Dan sejak saat itu, dia mulai menulis banyak manga, yang salah satunya adalah manga yang berjudul Doll Story. Nah, mungkin buat kalian yang senang dengan manga, para fans-fans manga mungkin pernah mendengar salah satu karya dari Tatsuki Ryo ini. Ya, mungkin kalian yang memang ngefans sama dia boleh tinggalkan komentar di bawah nih, geng. Nah, dari sini kita udah tahu ya, geng, background dari Tatsuki Ryo. Nah, sekarang kita masuk ke dalam pembahasan mimpi Tatsuki Ryo yang ternyata menjadi kenyataan. Dimulai dari tanggal 24 November tahun 1976. Di saat itu, Tatsuki Yuro sudah sering sekali bermimpi, dan mimpinya itu adalah mimpi yang aneh. Bagi kebanyakan orang yang mengalami mimpi saat tidur, ketika mereka bangun pasti mereka bakal lupa dengan cerita di dalam mimpi itu. Ya, gue yakin kalian juga sama nih, pasti bakal sering lupa apapun yang terjadi di dalam mimpi. Tetapi berbeda dengan Tatsuki Yuro, dia bisa mengingat semua detail atau cerita yang terjadi di dalam mimpinya. Yang mana salah satu mimpinya adalah dia pernah memimpikan bahwa Freddie Mercury yang merupakan vokalis dari band terkenal yaitu Queen akan meninggal dunia. Nah, tapi di saat itu kondisinya Freddie Mercury itu masih hidup, dan di dalam mimpinya itu Tatsuki mengatakan kalau dia mengetahui Freddie Mercury meninggal dunia gara-gara dia menonton TV, dan di saat itu ada berita tentang kematian dari Freddie Mercury, yang kebetulan dia menonton TV bersama temannya di saat itu, dan temannya yang sangat ngefans sama Freddie Mercury jadi nangis gara-gara ngelihat Freddie Mercury meninggal dunia. Tapi lagi-lagi ya, geng, ini hanya sebatas mimpi loh. Aslinya Freddie Mercury di saat itu masih hidup, dan setelah Tatsuki ini bangun dari tidurnya, dia masih mengingat dengan jelas kejadian dia menyaksikan TV tentang Freddie Mercury ini meninggal. Nah, tapi dia nggak ambil pusing, alias dia anggap itu hanyalah sebuah mimpi. Tapi aneh aja gitu, kok bisa dia memimpikan seseorang yang sama sekali tidak dia gemari, dan hal itu dianggap oleh Tatsuki sangat tidak masuk akal. Tapi Tatsuki ini memiliki sebuah kebiasaan, yaitu dia sangat hobi menulis, yang mana setiap apapun yang dia alami pasti akan dia tulis di buku harian atau yang biasa disebut dengan diary. Kebetulan sekali di dalam catatan hariannya tersebut dia mencatat mimpinya tentang Freddie Mercury tadi, dan bahkan setiap catatannya itu pasti bakal dia gambar karena dia memang senang sekali dengan menggambar. Nah, lalu geng, singkat cerita, pada tanggal 28 November tahun 1986, tiba-tiba Tatsuki kembali memimpikan Freddie Mercury. Di dalam mimpi keduanya ini, diceritakan oleh Tatsuki kalau dia sedang menonton TV lagi, tetapi kemudian dia menyadari kalau dia ternyata sedang berada dalam sebuah pembuatan film atau semacamnya lah, karena di saat itu dia menjadi pemeran dalam film tersebut. Nah, lalu di dalam mimpinya ini, dia sempat melihat ada 3 patung yang merupakan patung personil dari band Queen, tetapi setiap patung tersebut dia perhatikan tidak ada patung Freddie Mercury di sana. Dan setelah itu Tatsuki kembali terbangun dari tidurnya, dan lagi-lagi dia mencatat isi dari mimpinya itu di buku hariannya. Nah, lalu geng, disinilah semua firasat-firasat dari Tatsuki mulai menjadi kenyataan, yaitu setiap 15 tahun setelah dia mengalami sesuatu, hal yang dia alami itu akan terjadi setelah 15 tahun tersebut. Jadi pada 15 tahun kemudian, tepatnya tanggal 24 November tahun 1991, Freddie Mercury itu meninggal dunia dan menghebohkan seluruh dunia entertainment. Di saat itu Tatsuki mendengar kabar tersebut dan dia sangat kaget, geng. Dia masih punya tuh catatan harian tentang mimpi dia mengenai Freddie Mercury, dan semua mimpi tersebut dia catat dengan jelas sampai sedetail-detailnya. Dan yang anehnya adalah ketika dia menonton berita dan menyaksikan adanya pemberitaan tentang kematian Freddie Mercury, semua ucapan dari si pembawa berita di dalam TV tersebut itu ucapannya
persis sama dengan apa yang ada di dalam mimpi Tatsuki. Jadi semua kalimatnya, kondisinya itu mirip banget. Dan Tatsuki sampai memastikan lagi. Dia membuka buku hariannya, setelah dia cek ternyata benar-benar sama. Ucapan dari si news anchor atau si pembawa berita itu mirip sekali dengan apa yang dia catat mengenai mimpinya 15 tahun yang lalu. Di saat itu Tatsuki benar-benar gak habis pikir, kok bisa mimpinya 15 tahun lalu menjadi kenyataan. Dan di saat itu dia masih positive thinking dengan menganggap kalau semua hal itu hanyalah kebetulan. Lalu geng, mungkin bagi kalian ya sama seperti Tatsuki, menganggap ini hanyalah sebuah kebetulan. Nah tapi tunggu dulu nih geng, kita bakal lanjut lagi nih ke kejadian lain yang mungkin akan membuat kalian berpikir dua kali kalau apa yang dialami oleh Tatsuki hanyalah sebuah kebetulan yang bakal terjadi di masa depan. Kali ini kita akan membahas mimpi dari Tatsuki yang terjadi pada tanggal 31 Agustus tahun 1992. Jadi di dalam mimpinya kali ini, itu bermimpi kalau dia sedang berada di sebuah istana yang arsitekturnya seperti istana-istana yang ada di Eropa. Jadi desainnya itu kayak istana Eropa. Lalu di dalam istana tersebut, dia memimpikan kalau dia melihat koridor-koridor yang panjang dan ada sebuah ruangan di mana di dalam ruangan itu ada sebuah lukisan seorang wanita dengan rambut pirang yang sedang menggendong bayi. Tatsuki di saat itu mengamati lukisan tersebut di dalam mimpinya dan melihat tepat di bagian atas lukisan itu ada tulisan Diana yang tidak lain dan tidak bukan adalah Princess atau Putri Diana, yaitu anggota keluarga kerajaan Inggris, ibu dari Pangeran William. Nah namun mimpi dari Tatsuki kali ini berbeda dengan mimpi yang sebelumnya, yang mana Tatsuki tidak bermimpi kalau Princess Diana itu akan meninggal seperti apa. Nah namun justru kali ini dia hanya bermimpi tentang Princess Diana ini dengan kondisi yang normal. Nah namun yang harus diingat adalah mimpinya itu terjadi pada tanggal 31 Agustus tahun 1992. Dan tiba-tiba 5 tahun kemudian, tepat di tanggal yang sama, yaitu tanggal 31 Agustus tahun 1997, Princess Diana itu meninggal karena kecelakaan tragis yang menimpanya. Nah di saat itu, Tatsuki pun menjadi bingung. Ada apa dengan mimpinya? Kok bisa-bisanya setiap kali dia bermimpi, ya menjadi kenyataan? Yang satu terjadi 15 tahun kemudian, dengan kondisi yang sangat mirip dan sama dengan apa yang terjadi di dalam mimpinya. Yang satu lagi, itu terjadi pada tanggal yang sama, yaitu tanggal 31 Agustus. Nah, kok bisa nih setiap mimpi dia seperti menjadi kenyataan? Dan di saat itu pun Tatsuki ini mulai menyadari setiap mimpinya itu akan menjadi kenyataan di antara 5 atau 10 atau 15 alias kelipatan 5 tahun kemudian gitu ya. Jadi bisa jadi 5 tahun kemudian, 10 tahun kemudian atau 15 tahun kemudian. Setiap mimpi aneh yang dia alami pasti bakal kejadian atau terwujud. Lalu dari informasi yang gue dapatkan juga nih geng ya, mimpi dari Tatsuki ini bisa juga terbagi-bagi tergantung dari jenis mimpinya dan kapan mimpinya tersebut akan terwujud. Misalnya seperti kalau dia sedang bermimpi tentang kehidupan pribadinya, mimpi tersebut akan terwujud pada kelipatan 5 tadi. Misalnya pada 5 tahun kemudian atau 10 tahun kemudian atau justru 15 tahun kemudian dan seterusnya. Pokoknya kelipatan 5 pasti bakal terwujud nih apapun yang dia mimpikan. Namun berbeda lagi kalau dia memimpikan sebuah bencana seperti kematian atau bencana alam atau apapun itu yang berhubungan dengan hal negatif. Itu bakal terwujud pada kelipatan ke-15 alias 15 tahun kemudian. Jadi hal itu akan terwujud antara 15 tahun kemudian atau kelipatannya yaitu 30 tahun kemudian atau kelipatannya lagi yaitu 45 tahun kemudian. Jadi kelipatannya terus. Lalu sementara itu kalau mimpinya itu tentang kesehatan atau hal-hal yang baik di dunia ini, maka akan terwujud pada kelipatan 25 tahun. Yang artinya bisa terwujud pada tahun ke-25 atau kelipatannya lagi pada tahun ke-50 dan seterusnya. Ya mungkin memang agak terdengar sedikit konyol buat kalian, ya kan, yang tidak percaya dengan tahayul macam ini. Tapi geng, hal ini benar-benar terjadi dan gue juga kaget gitu ya, kayak wah bener juga ya, ada kejadian-kejadian yang semacam kebetulan tetapi kayak kok kayak di set gitu loh, kayak bener-bener terjadi gitu. Salah satunya kita ambil contoh ya. Kalian ingat kan di awal tadi gue cerita tentang mimpinya Tatsuki bertemu dengan seorang pria tua. Pada tanggal 2 Januari tahun 1995 dia bermimpi dengan pria tua itu lagi. Namun di mimpinya saat itu pria tua tersebut membawa Tatsuki ke sebuah tempat di mana tanah-tanah di sana retak seperti habis terkena gempa bumi yang dahsyat. Dan Tatsuki sebenarnya tidak paham
apa yang sebenarnya terjadi di tempat itu. Namun yang jelas, setelah dia bangun dari tidurnya, dia masih mengingat mimpinya tersebut bersama si pria tua tadi yang membawa dia ke tanah lapang yang retak-retak. Dia langsung menuliskan apa yang dia lihat di dalam mimpinya itu, yang mana dia menuliskan bahwa ada sebuah daerah Jepang, tepatnya di kota Kobe, yang akan retak dalam kurun waktu 15 hari atau 15 tahun. Nah, itu jelas banget dia tulis di buku hariannya. Dan ternyata geng, hal itu benar-benar terjadi alias terwujud, yaitu tepatnya 15 hari kemudian. Dan gak lewat atau meleset lah gitu. Tepatnya di tanggal 17 Januari tahun 1995, tiba-tiba terjadi sebuah gempa besar, yaitu gempa bumi Hanshin yang menghancurkan kota Kobe. Nah, di saat itulah Tatsuki jadi merinding. Ini kok bisa? Ya, seperti yang gue katakan sebelumnya, padahal kan kelipatan 15 nih bakal terjadi bencana. Tetapi ini justru 15 hari. Dan kalimat 15 hari itu jelas sekali dituliskan oleh Tatsuki di dalam buku hariannya. Dan 15 hari kemudian, apa yang dia tuliskan di buku hariannya benar-benar terjadi. Kalian boleh cek sendiri di Google, pada tanggal 17 Januari tahun 1995, bener apa enggak ada kejadian gempa bumi Hanshin yang menghancurkan kota Kobe tersebut. Nah, coba cek sendiri. Kalau memang bener ada, kalian cek juga buku harian dari Tatsuki. Bener nggak dia nulis 15 hari sebelumnya? Apakah ini hanya sebuah kebetulan atau memang ada sesuatu yang janggal? Di dalam cerita ini, kita sudah menceritakan ada 3 mimpi Tatsuki yang ternyata menjadi kenyataan, dan tentunya Tatsuki di saat itu sebenarnya meragukan kebenaran tentang apa yang dia alami, karena dia merasa semua ini hanyalah kebetulan, bukan karena dia bermimpi. Lalu geng, karena dia merasa ya banyak sekali kebetulannya dan kenyataannya bisa terjadi setelah dia bermimpi, akhirnya dari yang tadinya dia hanya menulis di buku harian, dia mencoba untuk memberanikan diri menceritakan setiap mimpi-mimpinya tersebut kepada beberapa orang yang dia percaya. Nah, dia bercerita kepada orang-orang terdekatnya mengenai mimpi-mimpi anehnya tersebut. Dan Tatsuki merasa keanehan dari mimpi-mimpinya itu semacam sebuah ilham atau sebuah petunjuk yang diberikan oleh Sang Pencipta kepada dia. Tapi sayangnya ya, orang-orang yang dia ceritakan atau yang dia beritahukan mengenai mimpinya tersebut tidak merespon dengan baik setiap perkataan dari Tatsuki. Mereka malah menganggap Tatsuki ini adalah orang yang aneh, dan tidak jarang orang-orang menyebut dia gila. Yang mana di saat itu, orang-orang berpikir, apa mungkin Tatsuki ini sengaja membuat sensasi agar kedepannya karya seni yang dia ciptakan itu bisa laku. Nah, jadi intinya Tatsuki ini tiba-tiba dituduh hanya ingin membuat sensasi. Nah, padahal nih ya, kalau dipikir-pikir, seorang perempuan introvert kayaknya bakal mikir 1000 kali deh untuk bikin sensasi. Karena mereka berada di tempat ramai aja nggak nyaman, apalagi menjadi pusat perhatian dengan membuat sensasi. Ya otomatis ini agak membingungkan dan aneh banget kalau sampai Tatsuki ini membuat sensasi seperti itu. Nah, tapi kayaknya ya nggak mungkin gitu ya dia bikin sensasi. Oke, sekarang kita masuk ke dalam salah satu karya dari Tatsuki yang menjadi pertanda kalau dia benar-benar bisa memprediksi masa depan. Nah, ini adalah pembahasan utamanya nih geng. Jadi, pada tahun 1999, setelah mengalami beberapa mimpi yang akhirnya menjadi kenyataan, Tatsuki ini akhirnya merilis sebuah komik berjudul Watashi ga Mita Mirai. Nah, yang artinya kalau dalam bahasa Indonesia yaitu masa depan yang saya lihat. Komik ini sendiri ada 2 versi nih geng. Yang mana di versi keduanya, Tatsuki menambahkan beberapa cerita di dalamnya pada awal bulan Oktober tahun 2021. Dan isi cerita di dalam manga tersebut bertulis mimpi-mimpi yang Tatsuki lihat. Jadi setiap mimpi yang dia catat di dalam diary-nya, baik yang sudah menjadi kenyataan maupun yang belum menjadi kenyataan, itu dia limpahkan ke dalam komik manga ciptaannya tersebut. Termasuk salah satunya mimpi tentang Freddie Mercury, terus juga Princess Diana, serta gempa yang terjadi di daerah Kobe. Lalu geng, setelah manga ciptaannya itu dirilis, tiba-tiba dia ini berpikir untuk berhenti menjadi mangaka. Dia keluar dari industri tersebut sehingga dia di saat itu sempat tidak membuat karya lagi. Nah lalu setelah sekian lama dia berhenti, entah karena dorongan dari mana, secara tiba-tiba dia kembali lagi menjadi seorang mangaka. Yang mana menurut pengakuan dari Tatsuki sendiri, dia merasa dia perlu kembali menjadi seorang mangaka karena dengan membuat manga, dia bisa melimpahkan seluruh firasat atas mimpi yang pernah dia alami, yang mana itu sebagai pengingat. Jadi dia jadikan sebagai pengingat atau sebuah pertanda kepada umat manusia tentang mimpi yang pernah dia alami, yang mana bisa saja mimpi-mimpi tersebut bakal menjadi kenyataan. Nah, jadi bisa dikatakan ya manganya dia itu sebagai wadahnya untuk dia menyampaikan peringatan atas mimpi-mimpinya. Cover depan dari salah satu buku manga yang dibuat oleh Tatsuki
itu terdapat sebuah ilustrasi yang menggambarkan seorang perempuan dengan mata sebelah kiri yang ditutup oleh tangan. Jadi kayak gini lah bentuknya. Lalu kemudian di bagian atas kepala perempuan tersebut terdapat beberapa kertas yang berisikan tulisan dalam bahasa Jepang beserta dengan gambarnya. Dan tepat di atas kertas-kertas tersebut ada dua tangan yang menjulur ke arah perempuan itu dengan penutup kain putih sehingga tidak terlihat anggota tubuh lainnya. Kalian bisa lihat langsung covernya gue tampilkan. Dari covernya ini aja kita bisa mendapatkan beberapa informasi nih geng. Gambar pertama yaitu gambar perempuan dengan mata kiri yang ditutup. Nah itu dianggap merupakan manifestasi dari sebuah legenda yang ada di negara Bulgaria. Yang mana dalam kepercayaan masyarakat Bulgaria, mata kiri itu melambangkan masa lalu, sementara mata kanan melambangkan masa depan. Nah jadi gambar perempuan yang menutup mata kirinya tersebut bisa diartikan sebagai seorang perempuan yang bisa melihat apapun yang akan terjadi di masa depan. Nah lalu kalau kita perhatikan lagi lebih detail, di antara kertas-kertas tersebut itu terlihat adanya gambar sebuah gunung yang di atasnya terdapat seperti asap yang mengepul. Nah, dipercaya gambar tersebut menunjukkan tentang bencana gunung berapi yang mana sesuai dengan mimpi Tatsuki sebelumnya. Nah, mimpi tersebut dia alami pada tanggal 20 Agustus tahun 1991, yaitu tepatnya 8 tahun sebelum komiknya ini rilis. Dalam mimpinya tersebut, dia bercerita tentang bagaimana dia sedang berada di Gunung Fuji, Jepang. Lalu tiba-tiba saat itu Gunung Fuji mengeluarkan asap putih yang sangat tebal dan tidak lama setelah itu Gunung Fuji pun meletus dan Tatsuki terbangun dari tidurnya dan menyadari kalau apa yang dia alami di Gunung Fuji itu hanyalah mimpi. Setelah dia bangun tersadar dari mimpinya, ya seperti biasa Tatsuki ini langsung menggambar di buku hariannya mengenai apa yang dia lihat di dalam mimpi dan tidak ada satu momen pun yang dia lupakan. Dan di saat itu dia memprediksikan kemungkinan besar bencana tersebut bakal terjadi 15 tahun kemudian atau justru kelipatannya. Ya bisa jadi 15 atau 30 tahun atau justru 45 tahun kemudian. Kalau kita hitung nih geng ya, berarti kejadian tersebut mulai dari mimpinya dia bisa saja terjadi pada tanggal 20 Agustus tahun 2006 atau justru 20 Agustus tahun 2021. Nah tapi seperti yang kita tahu ya, tahun 2006 sama tahun 2021 Gunung Fuji ini tidak meletus, masih baik-baik aja. Tidak seperti apa yang diprediksikan oleh Tatsuki. Nah berarti sudah dua kali kelipatan yang terlewat, 15 tahun dan 30 tahun itu tidak terjadi apa-apa dengan Gunung Fuji. Berarti bakal kita lihat 15 tahun lagi, yaitu berarti setelah 45 tahun mimpinya dia terjadi gitu kan. Nah tapi ya kalau nunggu 15 tahun lagi kayaknya kelamaan gitu ya. Nah, terus geng, di dalam komik versi kedua, Tatsuki ini menambahkan dua mimpi lagi tentang Gunung Fuji yang dia lihat. Mimpi tersebut dia alami pada tanggal 27 Mei tahun 2002 dan tanggal 11 Juni tahun 2005. Di dalam dua mimpinya tersebut, Tatsuki ini melihat Gunung Fuji sangat tenang yang mana penglihatannya itu sangat berbeda dengan mimpi yang sebelumnya. Yang dia cerita kalau Gunung Fuji malah meletus. Dan memang sampai saat sekarang ini, letusan Gunung Fuji seperti yang digambarkan oleh Tatsuki di dalam mimpinya yang pertama, itu tidak pernah terbukti dan tidak pernah terjadi. Nah tapi kalau berdasarkan kelipatan 15 mungkin akan terjadi di tahun 2036. Atau mungkin penglihatannya atau pertanda tentang Gunung Fuji ini sudah diperbaiki karena dia kan mengalami mimpi kedua tentang Gunung Fuji yang dia lihat justru Gunung Fuji ini tenang. Jadi mimpi yang pertama itu ya semacam hangus lah gitu. Nggak akan terjadi karena sudah tercover oleh mimpi yang kedua. Ya memang terdengar agak konyol tapi benar-benar kejadiannya seperti itu geng. Dari beberapa kali mimpinya yang ternyata terbukti ya terwujud gitu ya di dalam dunia nyata, tiba-tiba orang-orang jadi skeptis terhadap ramalan dari mimpi Tatsuki ini. Ya cuma perkara satu ramalannya yang agak rancu, yaitu tentang Gunung Fuji. Nah tetapi geng, walaupun orang-orang mulai skeptis, mulai ragu dengan apa yang dialami oleh Tatsuki, nah tiba-tiba komik buatan Tatsuki yang bernama Watashi ga Mita Mirai itu secara mendadak mendapatkan perhatian banyak orang karena adanya sebuah peristiwa yang benar-benar terjadi sesuai dengan gambaran apa yang dituliskan oleh Tatsuki di dalam komik itu. Nah, peristiwa yang terjadi ini adalah bencana alam di Jepang. Peristiwa yang pertama itu terjadi pada tahun 1996, di mana dia bermimpi mendengar suara keras seperti ada seseorang yang panik dan ingin melarikan diri. Nah, pada tahun 1996 dia mengalami mimpi itu. Suara tersebut membangunkan Tatsuki dan ketika dia bangun, dia langsung melihat ke arah jam tangannya, di mana saat itu jam menunjukkan pukul 5. Nah, tetapi Tatsuki di saat itu tidak mengetahui apakah itu pukul 5 pagi atau justru 5 sore. Hanya saja kondisi di luar kamarnya di saat itu sangat gelap. Nah, setelah itu masih di dalam
dalam mimpinya, dia berjalan menuju pintu dan membuka pintu. Barulah di saat itu dia menyadari kalau seluruh bangunan di antara rumahnya itu sudah hancur lebur. Nah, Tatsuki di saat itu mencoba untuk berjalan menyusuri bangunan-bangunan yang sudah hancur tersebut sampai akhirnya dia berada di sisi jembatan yang sudah tenggelam ke laut. Dan bangunan yang ada di sepanjang bibir pantai juga sudah terendam oleh air laut yang menandakan tsunami baru saja terjadi. Mimpi dari Tatsuki ini itu juga dia masukkan ke dalam komik buatannya tersebut, yang mana mimpi tersebut bahkan ada di cover depan komik itu dengan kertas yang ada di atas kepala tadi, yang mana di sana tertulis bulan Maret tahun 2011 akan terjadi Daisaigai, yang dalam bahasa Indonesianya berarti bencana besar. Nah, jadi kalian bisa bayangkan ya geng, komik itu ditulis atau dibuat bukan pada bulan Maret tahun 2011, tetapi geng, secara tiba-tiba apa yang tertulis di komik tersebut ternyata benar-benar terjadi pada tanggal 11 Maret tahun 2011, yaitu Jepang mengalami gempa bumi yang dikenal dengan gempa Tohoku dan juga terjadi tsunami setelahnya. Gempa bumi dan tsunami yang terjadi di Jepang saat itu benar-benar parah geng. Gempa buminya aja itu mencapai 9,0 skala Richter sehingga menyebabkan tsunami dengan ketinggian mencapai 10 meter. Nah, lalu kenapa bencana alam itu disebut dengan Tohoku? Nah, karena bencana alam gempa dan tsunami tersebut terjadi di wilayah yang bernama Tohoku dan sangat banyak korban jiwa dalam kejadian tersebut. Menurut sumber yang gue dapat nih ya, ada sebanyak 15.269 orang yang tewas dan 8.526 orang yang hilang. Nah, dan ribuan bangunan di saat itu hancur gara-gara kejadian tersebut. Nah, lalu geng, gara-gara bencana tersebut ternyata ada pertandanya di dalam komik buatan Tatsuki. Akhirnya masyarakat Jepang yang tadinya skeptis tiba-tiba berbalik hati. Mereka jadi was-was dan jadi percaya kepada Tatsuki atas apa yang dia tulis di komiknya. Semua orang membicarakan komik tersebut. Di saat itu, orang-orang menganggap kalau Tatsuki ini sudah meramalkan segala kejadian di masa depan melalui komiknya tersebut. Nah, hanya saja di dalam versi terbaru komiknya Tatsuki ini mengatakan kalau mimpi yang dia lihat pada tahun 1996 itu tidak ada hubungannya dengan peristiwa yang terjadi pada tahun 2011. Karena apa yang dia lihat di dalam mimpinya tahun 1996 itu ternyata jauh lebih mengerikan daripada tsunami yang terjadi di tahun 2011 tersebut. Ya, tapi tetap aja gitu ya, peristiwanya ya peristiwa tsunami gitu, persis dengan apa yang diramalkan oleh Tatsuki di dalam bukunya. Jadi mau tsunaminya lebih mengerikan dalam mimpi ataupun lebih mengerikan dunia nyata, tetap aja yang jelas sama-sama bencana alam. Dan apa yang dia mimpikan lalu dia tuangkan ke dalam komik buatannya tersebut ternyata berbukti di masa depan. Lalu geng, mimpi selanjutnya terjadi ketika Tatsuki ini sedang melakukan perjalanan ke India pada tahun 1999. Yang mana saat dia berada di sana, dia bermimpi melihat laut di Jepang yang awalnya tenang, namun tiba-tiba laut tersebut mengeluarkan banyak gelembung seperti kalau kita meniup air gitu loh geng. Ya seolah-olah kayak mendidih gitu, padahal tuh cuman angin gitu. Pada awalnya, Tatsuki ini mengira hal tersebut disebabkan karena gunung berapi yang ada di bawah laut. Namun tidak lama setelah itu, dia ternyata terbangun lagi dari mimpinya, terbangun dari tidurnya dan menyadari kalau itu hanyalah mimpi. Nah, karena Tatsuki ini hanya melihat gelembung air di dalam mimpinya, sehingga dia tidak memasukkan mimpinya tersebut ke dalam versi pertama dari komiknya. Dan dia juga ya hanya sekedar mencatat mimpi tersebut di buku diary-nya atau buku catatan hariannya. Nah, lalu geng, singkat cerita, ternyata mimpinya tersebut benar-benar terjadi. Dan kejadian itu terjadi pada tahun 2015 saat terjadinya letusan gunung berapi di bawah laut yang ada di Kepulauan Solomon. Pada awalnya, permukaan laut terlihat seperti ledakan kecil, tetapi semakin lama ledakan tersebut semakin besar. Nah, mungkin itulah yang digambarkan gelembung-gelembung tadi di dalam mimpinya Tatsuki. Berdasarkan keterangan dari ahli vulkanologi, hal tersebut merupakan proses terbentuknya pulau-pulau vulkanik. Nah, jadi itu salah satu mimpi Tatsuki yang lagi-lagi terwujud atau menjadi kenyataan. Nah, lalu geng, singkat ceritanya, 22 tahun setelah kejadian itu, tepat di tanggal 5 Juli tahun 2022, Tatsuki tiba-tiba bermimpi lagi. Dia memimpikan hal yang sama seperti sebelumnya, yang mana di dalam mimpinya tersebut, dia masih melihat air laut yang mengeluarkan gelembung. Bahkan di dalam mimpinya itu dia mengatakan, di sisi kanan dari laut terdapat dua naga raksasa yang sedang mendekat ke pusat gelembung air. Lalu seiring berjalannya waktu, semakin banyak gelembung air yang muncul disusul dengan naiknya permukaan air laut dan seketika terjadi
terjadilah tsunami yang besar yang menyerang seluruh daratan dan membanjiri lebih dari sepertiga wilayah Jepang. Lalu Tatsuki setelahnya bangun dari tidurnya dan menyadari kalau itu hanyalah mimpi. Lalu seperti biasa, dia langsung membuat gambar serta tulisan sesuai dengan apa yang dia lihat di dalam mimpinya itu. Lalu kali ini gambar yang dia buat itu dia bagi menjadi dua bagian. Bagian pertama adalah gambar mengenai kerak bumi yang berguncang di bawah laut, di mana kerak bumi tersebut merupakan tempat gelembung air tadi berasal. Dan di dekat kerak bumi tersebut terdapat dua naga raksasa. Nah, lalu bagian kedua adalah gambar mengenai tsunami yang melanda daratan yang akan menyerang sepertiga dari wilayah Jepang. Lalu Tatsuki juga menuliskan tulisan di gambar tersebut yang dalam bahasa Indonesia berarti tolong segera evakuasi. Nah, Tatsuki di saat itu memperkirakan bencana ini akan terjadi pada tanggal 5 Juli tahun 2025 dan mereka yakin sekali kalau bencana alam tersebut akan terjadi pada pagi hari, katanya, geng. Lalu geng, singkat ceritanya lagi, kita maju ke tanggal 16 Agustus tahun 2021, yang mana ketika itu ada gunung berapi bawah laut yang meletus di dekat kepulauan Ogasawara, Jepang. Akibat dari letusan tersebut, tiba-tiba muncul beberapa pulau baru yang sebelumnya belum pernah ada. Jadi kayak pulau itu adanya di bawah laut tadinya. Nah, gara-gara ada bencana, di saat itu gunung itu malah naik ke atas. Dan gunung-gunung tersebut atau pulau-pulau baru tersebut ditemukan 3 hari setelah letusan gunung berapi. Dan pulau ini terbentuk dalam kondisi yang mirip dengan gelembung dalam mimpinya Tatsuki yang tadinya diprediksikan terjadi di tahun 2025, ternyata justru terjadi dalam kurun waktu kurang lebih dari 1 bulan. Nah, namun geng, banyak yang masih percaya kalau akan ada kejadian yang serupa atau mungkin lebih hebat lagi pada tahun 2025 nanti. Lalu dari beberapa informasi yang gue dapatkan, ternyata Tatsuki ini ya dari sekian banyak mimpinya yang benar-benar terwujud, dia ada salah satu mimpi tentang penyakit yang akan melanda dunia. Jadi seluruh dunia akan dilanda oleh sebuah wabah. Di dalam mimpinya tersebut, dunia terlihat akan mengalami kekacauan karena banyaknya aktivitas yang terhenti, kestabilan ekonomi yang menurun, dan banyak orang yang meninggal, serta hal-hal lain. Dikatakan bahwa penyakit ini sebenarnya akan menghilang tetapi akan kembali muncul dalam waktu 10 tahun kemudian. Dia juga menceritakan dalam komiknya tersebut bahwa penyakit ini akan menjadi semakin parah pada bulan April tahun 2020, yang memang di saat itu menjadi waktu yang sangat puncak-puncaknya dan bisa dikatakan terparah ketika COVID-19 muncul. Nah, setelah dunia terbebas dari pandemi COVID-19, di saat itulah komik karya Tatsuki tersebut kembali dibicarakan karena mimpi-mimpinya yang dia tuliskan di dalam komik itu dia dapatkan pada tahun 1995. Dan bener aja geng, dunia dilanda pandemi COVID-19 setelahnya. Nah, dan COVID-19 ini muncul setelah 15 tahun di saat Tatsuki mendapatkan mimpi tersebut, sehingga mimpi Tatsuki mengenai dunia yang dilanda oleh penyakit tersebut dipercaya merupakan sebuah ramalan mengenai pandemi COVID-19 yang sudah lewat. Nah, dan untuk saat sekarang ini, walaupun COVID-19 dikatakan masih ada, tetapi seolah-olah terlihat sudah menghilang. Dan hal ini benar-benar seperti apa yang tertulis di dalam komik milik Tatsuki. Yang menjadi pertanyaannya nih geng, apakah mimpi mengenai 10 tahun kemudian penyakit muncul kembali adalah penyakit yang sama ataukah justru penyakit yang baru? Dan itulah yang sedang ditunggu-tunggu oleh para pembaca komik karya Tatsuki ini, dan mereka mempercayai setiap mimpi Tatsuki adalah sebuah ramalan yang benar-benar terwujud. Nah, itu dia geng, pembahasan tentang Tatsuki, si penulis manga Watashi ga Mita Mirai, yang mana isi dari manganya tersebut adalah hal-hal yang berkenaan dengan mimpinya yang disinyalir bisa akan terwujud setiap kejadian di dalam mimpinya itu di masa depan. Nah, gimana menurut kalian geng? Apakah kalian percaya fenomena seperti ini ada atau justru ini hanyalah kebetulan? Coba tinggalkan komentar di bawah.